Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas mengenai komponen darah. Berikut penjelasannya. Di dalam tubuh makhluk hidup terdapat suatu sistem yang berfungsi untuk mengedarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Sistem ini disebut dengan sistem peredaran darah atau sering disebut juga sebagai sistem transportasi. Sistem peredaran darah merupakan proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan ke seluruh tubuh dan pengambilan zat-zat yang tidak diperlukan untuk dikeluarkan dari tubuh. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai sistem peredaran darah, sebaiknya kita bahas terlebih dahulu mengenai komponen darah. Darah merupakan medium transportasi yang membawa zat kimia yang diperlukan tubuh atau yang akan dibuang keluar tubuh. Adapun komponen darah terdiri dari 4 jenis, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Plasma darah merupakan komponen darah berupa cairan yang berwarna kuning muda. Plasma darah tersusun atas 90% air, 8% protein, 0,9% mineral, dan 0,1% bahan organik. Dalam sistem peredaran darah, plasma darah berperan dalam pengaturan tekanan osmosis darah, membawa sari-sari makanan, sisa metabolisme, hasil ekskresi, dan beberapa gas. Sel darah merah atau yang disebut dengan eritrosit. Sel darah merah memiliki bentuk bulat pipih, cekung di bagian tengah, tidak berinti, dan berjumlah 4-5 juta tiap milimeter darah. Berwarna merah disebabkan oleh hemoglobin. Hemoglobin terdiri atas protein globin yang berkombinasi dengan heme. Hemoglobin berfungsi mengikat oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh dan mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Saat hemoglobin mengikat oksigen di kapiler paru-paru, hemoglobin akan membentuk oksihemoglobin, sehingga eritrosit tampak berwarna merah cerah. Dalam jaringan tubuh, oksihemoglobin terurai menjadi oksigen dan hemoglobin. Selanjutnya, oksigen berdifusi ke dalam sel-sel tubuh. Oksigen tersebut digunakan untuk membakar sari-sari makanan, sehingga menghasilkan energi dan karbon dioksida. Energi tersebut digunakan untuk aktivitas tubuh. Dalam 1 mm kubik darah terdapat kurang lebih 5 juta eritrosit. Pembentukan eritrosit terjadi di sumsum tulang. Eritrosit berumur kurang lebih 120 hari. Setelah itu, eritrosit akan mengalami kerusakan lalu dirombak di dalam hati dan limfa. Hemoglobin dalam eritrosit akan diurai menjadi hemin, zat besi, dan globin. Hemin akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin yang akan menjadi zat warna empedu. Sementara itu, zat besi dan globin akan dikirim ke sumsum tulang merah. Zat besi akan digunakan untuk membentuk hemoglobin baru dan globin digunakan untuk membentuk antibodi. Darah putih atau disebut leukosit. Sel darah putih memiliki bentuk tidak tetap atau berubah-ubah dan tidak berwarna. Selain itu, berinti sel bulat dan ukurannya lebih besar daripada sel darah merah. Dan leukosit berjumlah 6.000 sampai 9.000 sel tiap milimeter darah. Sel darah putih dibentuk di dalam sumsum merah tulang, limfe, dan kelenjar limfe, serta memiliki umur 12-13 hari. Sel darah putih memiliki peranan dalam melindungi tubuh dari infeksi dengan cara memakan kuman penyakit dan benda-benda asing dalam tubuh, serta sebagai alat pengangkut zat lemak sehingga sel darah putih banyak terdapat dalam pembuluh kil yang terdapat pada usus halus dan pembuluh limfa. Berdasarkan ada atau tidaknya granula di dalam plasma, leukosit dikelompokkan menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit.
Granulosit yaitu leukosit bergranula yang terdiri dari 3 jenis, yaitu neutrofil. Plasmanya bersifat netral, inti selnya seringkali berjumlah banyak dengan bentuk bermacam-macam, bersifat fagositosis terhadap eritrosit, kuman, dan jaringan mati. Eosinofil, plasmanya bersifat asam sehingga akan berwarna merah tua bila ditetesi eosin, bersifat fagosit dan jumlahnya akan meningkat jika tubuh terkena infeksi. Basofil, plasmanya bersifat basa sehingga akan berwarna biru jika ditetesi larutan basa. Jumlahnya bertambah banyak jika terjadi infeksi. Bersifat fagosit, mengandung heparin yaitu zat kimia anti penggumpalan. Leukosit yang kedua yaitu agranulosit, yaitu leukosit tidak bergranula yang terdiri dari 2 jenis, yaitu limfosit dan monosit. Limfosit tidak dapat bergerak, berinti satu, ukuran ada yang besar dan ada yang kecil, berfungsi untuk membentuk antibodi. Monosit dapat bergerak seperti amuba, mempunyai inti yang bulat atau bulat panjang, diproduksi pada jaringan limfa dan bersifat fagosit. Keping darah yang disebut dengan trombosit. Keping darah memiliki bentuk tak beraturan dan tak berinti, serta mudah pecah. Jumlahnya dalam tubuh sekitar 200.000 sampai dengan 400.000 setiap milimeter. Keping darah dibuat dalam sumsum tulang belakang. Keping darah memiliki fungsi dalam pembekuan darah pada luka. Proses pembekuan darah atau penggumpalan darah merupakan proses yang kompleks untuk mencegah tubuh kehilangan banyak darah ketika terjadi luka. Proses tersebut meliputi pengetatan pada dinding pembuluh darah yang luka, pelepasan zat untuk menarik keping-keping darah ke daerah luka, dan benang-benang fibrin. Dalam proses pembekuan darah, keping-keping darah atau trombosit menyentuh permukaan luka yang kasar dan pecah mengeluarkan enzim trombokinase. Trombokinase akan mengubah protrombin menjadi trombin. Protrombin merupakan enzim yang belum aktif, berupa senyawa globulin yang dihasilkan di hati dengan pertolongan vitamin K. Sedangkan trombin merupakan enzim yang sudah aktif. Pengubahan protrombin menjadi trombin memerlukan zat kalsium untuk mempercepat proses tersebut. Trombin mengubah fibrinogen dan protein yang larut dalam plasma darah menjadi fibrin yang berbentuk benang-benang. Ion kalsium sangat penting dalam pembekuan darah ketika terjadi luka pada tubuh kita. Tanpa ion kalsium, proses pembekuan darah tidak dapat berlangsung. Darah akan terus keluar tubuh sehingga dapat menyebabkan kematian. Untuk lebih jelasnya, perhatikan grafik proses pembekuan darah berikut. Demikian penjelasan mengenai komponen darah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.